Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kalista Octavia Ramadhani dengan NIM 211250006 dari Prodi Tata Rias. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas pengantar psikologi dengan dosen pengajar Ibu Agus Susanti, Sarjana Ekonomi Master Manajemen. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang gen, solusi, dan lingkungan dapat mempengaruhi sifat dan karakter seseorang. Di sini saya akan menjelaskan tentang gen. Gen itu adalah sifat bawaan dari orang tua. Yang pertama itu sifat ayah saya itu keras kepala, dan itu juga turun ke saya. Jadi kalau misalkan dibilangin tuh ngeyel banget. Kadang dibilangin juga tuh malah bisa ngambek walaupun udah tahu itu tuh salah. Terus yang kedua, kalau misalkan melihat temannya yang kesusahan itu tidak tega, dan ayah saya pun seperti itu. Jadi kayak langsung dibantu gitu. Selagi bisa kita bantu, bakalan dibantu. Dan kalau dari bunda saya, yaitu bakatnya adalah memasak, dan saya sangat suka sekali memasak. Apalagi di kos ini, saya lebih cenderung suka masak daripada beli. Walaupun tahu agak sedikit boros. Gen juga dapat mempengaruhi fisik seseorang. Kalau misalkan bunda saya itu tinggi, jadi saya juga lumayan tinggi. Kalau misalkan dari segi rambut, saya juga ikut ke bunda saya agak bergelombang. Kalau misalkan ayah saya tuh lurus. Kalau misalkan kulit itu lebih ke sawo matang, dan ayah saya pun kulitnya sawo matang. Terus juga pada bagian jidat itu ayah saya tuh lebar atau biasanya disebut jenong. Saya pun iya, saya juga jenong juga. Tapi gen juga itu bisa dirubah. Contohnya kayak rambut kita itu yang aslinya bergelombang, kalau misalkan kita mau dirubah ke yang jadi lurus, itu kita bisa dengan treatment keratin. Itu nanti jadi kayak pertumbuhannya jadi makin lama kayak makin lurus, dan rambutnya juga kan penuh nutrisi, jadi kayak tumbuhnya tuh lurus gitu. Terus juga dari segi warna kulit, sekarang itu banyak yang berlomba-lomba untuk mendapatkan warna kulit yang warnanya itu putih. Ada juga yang putihnya itu kayak putih mayat, mungkin pucet gitu maksud saya. Dan itu biasanya mereka itu akan melakukan infused whitening. Itu tuh bisa membuat kulit itu menjadi putih dari atas sampai bawah, dan itu tuh putihnya tuh rata. Tapi emang putihnya tuh tidak putih yang sehat gitu, tapi lebih ke arah pucat, putih pucat. Juga sekarang misalkan kita tuh ngerasa kalau misalkan hidung kita tuh kayak entah terlalu lebar atau pengen hidung kita mancung, itu kita juga bisa melakukan entah itu tanam benang pada bagian hidung atau menghilangkan cuping bagian hidung gitu biar tidak kelihatan hidungnya terlalu besar. Dan kalau misalkan kalian punya bakat itu pun bisa dikembangkan kayak dengan cara kayak melatih bakat itu. Misalkan kalian suka memasak nih, nanti kalau misalkan kalian kayak lagi entah sibuk kuliah ataupun sibuk mengerjakan tugas gitu, di waktu senggang kalian bisa kayak nyoba masak lagi kayak gitu buat dikembangkan. Entah kalian suka merias, nanti juga kalau misalkan kalian lagi mau main gitu kan, pasti kita gimana ya, kayak pengen kelihatan on point gitu. Nah, di situ kita juga dapat mengembangkan keterampilan makeup kita, ataupun kita bisa melihatnya dari internet, entah dari YouTube, TikTok gitu, tutorial untuk makeup. Dan sekarang juga kan banyak teknik-tekniknya yang terbaru juga. Terus yang kedua ini ada evolusi. Evolusi itu sama aja dengan naluri manusia, seperti rasa takut dan ingin selamat. Kalau saya itu rasa takutnya, misalkan saya tuh disuruh kayak mencoba hal yang baru, itu tuh saya selalu bilang kayak saya tuh nggak bisa, padahal saya sama sekali belum mencoba.
kayak gitu, kayak suka overthinking duluan gitu. Misalkan lagi ngerasa kayak gitu tuh kayak hawanya tuh was-was banget, hati-hati banget gitu. Kan udah, kan kayak belum nyoba gitu kan, jadi kayak rasanya tuh kayak aduh takut banget, kayaknya nggak bisa deh, kayaknya nggak bakal bisa kayak gitu, padahal belum dicoba ternyata. Tapi pas udah dicoba pun, kalau misalkan kita udah berusaha, kita bakalan kayak sedikit demi sedikit itu bakalan bisa gitu. Dan yang terakhir itu ada faktor lingkungan, dan faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi sifat dan karakter seseorang. Kayak misalkan di lingkungan kalian itu toksik itu dalam arti kayak di lingkungan kalian itu teman-temannya kayak sering pulang pagi, terus habis itu kayak sering nongkrong kayak pulang pagi gitu. Jadi kita kayak sebagai temannya kan pasti kayak ikut-ikutan gitu kan. Nah itu tuh kita bisa sama kayak mereka juga, jadi kayak pulang pagi, lingkungannya itu banyak yang ngerokok, dan kita itu bisa ke bawah juga banyak yang ngerokok. Apalagi sekarang itu lagi banyak-banyaknya nge-vape, entah itu cewek ataupun cowok, itu kan sekarang lagi sama aja, lagi banyak yang seperti itu. Terus juga apalagi yang menjadi anak kuliahan dan dari perantauan jauh itu biasanya lebih sering mengalami pergaulan yang cukup tidak baik. Contohnya kayak ke diskotik, ataupun kadang juga ada yang sering menyentuh alkohol seperti itu. Tapi kalau misalkan kita kayak bertemannya dengan kayak orang yang sering belajar gitu, kayak orang yang ambis-ambis gitu, kita juga bakalan bakalan ambis juga gitu. Kayak kita tuh bakalan tertarik sama apa yang mereka lakuin gitu. Kalau misalkan temennya ataupun lingkungannya cenderung ke hal-hal yang kayak negatif, kita bakalan ke bawah. Dan kalau misalkan ke temennya lebih ke arah positif, kita pun bakalan ke bawah. Dan kalau misalkan kita analisis dari 3 materi tersebut yang ada gen, evolusi, dan lingkungan itu, jadi gen, evolusi, dan lingkungan itu sangat mempengaruhi perkembangan atau pertumbuhan manusia. Tidak hanya satu yang mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan manusia, yaitu tiga-tiganya itu pasti mempengaruhi pertumbuhan atau perkembangan manusia. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.